Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan memulai diskusi kita terkait pangan, gizi, dan uh, kesehatan. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan kedua tim. Yang pertama ada kelompok 14 sebagai tim penyaji, dan yang kedua ada kelompok 15 sebagai tim penanya. Baik, tanpa memperlama waktu lagi, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, dipersilahkan kepada kelompok penyaji untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu. Dengan waktu 3 menit. Kelompok 14, apakah sudah bisa dimulai? Izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zawa Ismakaila dari kelompok 14. Saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai setelah menonton video. Ketahanan pangan dan gizi ini merupakan suatu hal yang sangat berkaitan gitu. Keduanya merupakan hal yang penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Tadi juga disebutkan bahwa dengan ketahanan pangan dan gizi dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Kementerian Kesehatan juga mengatakan bahwa dalam meningkatkan ketahanan pangan di era global, kita tidak hanya dapat bertumbuh pada beras saja, tapi programnya dapat berkonsentrasi pada salah satu komoditi, misalnya beras atau gandum dan lain sebagainya. Kemudian masalah pangan dan gizi kompleks. Oleh karena itu, upaya penanganannya juga perlu melibatkan berbagai ahli, disiplin, dan profesi. Selain itu juga kemajuan ilmu dan teknologi pangan yang berkembang dengan pesat bukan hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu dapat menghasilkan peningkatan kuantitas dan kualitas pangan lebih higienis serta lebih ekonomis dan praktis. Tetapi dampak negatifnya, penggunaan zat adiktif dapat membahayakan kesehatan konsumen dan makanan yang dihasilkan banyak mengandung residu pestisida serta obat hewan. Oleh karena itu, ketahanan pangan ini perlu ditingkatkan lagi gitu, khususnya di Indonesia. Apalagi setelah pandemi, setelah pandemi, ketahanan pangan ini kan menjadi suatu hal yang berat. Maka dari itu, segala aspek kehidupan, peran
baik itu peran pemerintah, masyarakatnya itu sendiri perlu bekerja sama gitu untuk ketahanan pangan itu sendiri. Mungkin sekian. Apakah ada tambahan dari kelompok 14 yang lainnya? Mungkin atau cukup? Oke, jika tidak ada, terima kasih kepada kelompok 14 yang telah menyampaikan materinya terkait ketahanan pangan dan kesehatan. Selanjutnya kita dengarkan juga pemaparan materi dari kelompok 15 kepada perwakilan kelompok 15. Waktu dan layar di Izin masuk, apakah suara saya kedengaran? dengan Oke. Kalau untuk pemaparan materi sendiri sih, dari pemaparan materi kelompok 14 sudah cukup, tapi kalau misalkan kita mau tanya, boleh nggak? Tanya pendapat aja kok. Iya, boleh. Oke, boleh. Sebentar ya. Tadi kalau nggak salah dari kelompok 14 itu kan pemaparan materinya tuh nyinggung soal ketahanan pangan yang perlu ditingkatkan. Nah, kira-kira menurut kalian gimana sih cara yang tepat buat ningkatin hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 15. Selanjutnya kelompok 14 dipersilakan untuk menjawab. Ya, izin menyampaikan pendapat. Perkenalkan, saya Vega Puanaka dari kelompok 14 sebagai pemateri. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan pendapat mengenai ketahanan pangan. Nah, bagaimana gitu cara implementasinya di Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat di PPT ada sistem pangan nasional dari UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Itu ada diagram Venn-nya. Kalau ketahanan pangan di dalam ketahanan pangan nasional itu ada keamanan pangan. Terus juga fondasinya itu ada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Nah, kedaulatan pangan itu artinya kemerdekaan pangan ya. Berarti perlu adanya regulasi dari pemerintah mengenai apa yang membahas mengenai ketahanan pangan itu. Nah, tapi regulasi dari pemerintah regulasi dari pemerintah aja nggak cukup, perlu adanya kerja nyata gitu, kerja nyata yang melibatkan masyarakat juga. Nah, mungkin food estate ini salah satu hal yang bisa diimplementasikan. Namun masih banyak kan kekurangan dari food estate ini, terlebih kita berkaca pada kejadian waktu Soeharto gitu. Oleh karena itu mungkin bisa direvisi nih atau dievaluasi gitu, apa aja kesalahan dari yang sudah dilakukan oleh dari program yang sudah dilakukan oleh pada masa pemerintahan Bapak Soeharto itu. Kemudian baru kita implementasikan lagi ke apa
program yang hampir sama, yaitu untuk tujuannya untuk ketahanan pangan, cuma komentar-komentar negatif atau kritikan mengenai food estate itu kita jadikan ini gitu, kita jadikan evaluasi gitu, gimana supaya kritikan itu bisa jadi lebih baik gitu sih. Tapi intinya food estate itu mungkin jadi salah satu langkah yang baik gitu. Tapi kan kenapa banyak yang kontra itu karena banyak yang kayak itu meragukan, banyak birokrasi-birokrasi yang negatif gitu atau sebagainya. Ya, sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 14 yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 15. Apakah kelompok 15 sudah cukup memahami atau masih kurang paham? Untuk jawaban tadi sudah paham, terima kasih. Ya, mungkin dibuka untuk satu pertanyaan lagi kepada kelompok 15. Disilahkan untuk bertanya. Aku izin nanya. Kan tadi di video yang dari YouTube itu kan ada disinggung tentang angka kelaparan dunia yang sangat tinggi kan. Terus misalnya kan kita ini mahasiswa IPB kan ya, yang berkecimpung dalam dunia pertanian gitu. Terus menurut kalian gimana sih caranya biar langkah-langkah yang bisa kita ambil sebagai mahasiswa IPB untuk menurunkan angka kelaparan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 15 atas pertanyaannya. Selanjutnya, kepada kelompok 14 dipersilahkan untuk menjawab. Pertanyaannya, bagaimana caranya menanggulangi tingkat kelaparan dunia yang sangat tinggi oleh kita sebagai mahasiswa? Izin masuk. Apakah suaranya terdengar? Terdengar. Oke, saya Parasflora Lezi Agustin dari kelompok 14. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 15. Kita sebagai mahasiswa IPB tentunya untuk menangani kekurangan pangan ini, kita sebagai mahasiswa IPB harus bisa berkontribusi terhadap negara gitu ya. Contohnya kayak misalnya yang telah dilakukan kayak misalnya padi varietas IPB 3S, yang mana itu merupakan varietas padi sawah irigasi tipe baru dengan arsitektur kokoh dan yang lebat sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan sawah. Seperti itu. Nah, keunggulannya varietas padi yang dihasilkan merupakan strategi untuk mendapatkan breakthrough dalam melonjakkan produktivitas melalui pengembangan padi tipe baru. Nah, jadi selain itu, varietas padi yang dihasilkan ini cenderung tahan terhadap penyakit tuberose, terus blast, dan hawar daun sehingga akan mengurangi input dan biaya produksi dengan hasil yang tinggi. Jadi kita sebagai mahasiswa IPB tentunya harus berkontribusi gitu, harus kerja nyata dan juga harus mempunyai inovasi untuk membantu dalam ketahanan pangan ini, kayak gitu. Untuk penambahannya boleh
ditambahkan oleh kelompok 14 yang lain? Terima kasih. Baik, karena waktunya juga sudah lewat, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penilaian dan penarikan kesimpulan. Kepada kelompok 16, dipersilakan. Ya, saya perwakilan dari kelompok 16 akan menyampaikan penilaian. Untuk kelompok 14 sudah bagus dan sudah sesuai dengan materi yang diberikan. Jawaban yang diberikan sudah untuk kelompok 15, pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi dan sangat bermutu. Dan nilai yang kami berikan untuk kelompok 14 dan kelompok 15 yaitu sama-sama 85. Terima kasih. Baik, selanjutnya penyampaian kesimpulan. Dari pembahasan diskusi kita tadi, saya meng-highlight salah satu pertanyaan, yaitu peran mahasiswa dalam menanggulangi ketahanan pangan dunia. Sebagai mahasiswa IPB yang tentunya notabene-nya sebagai kampus pertanian terbaik bangsa, hal yang dapat kita lakukan yaitu adalah berkarya sebanyak-banyaknya, juga memberikan masukan-masukan kepada pemerintah melalui aksi damai. Dan jika kita merasa ada undang-undang yang mungkin dapat merugikan rakyat kecil, kita juga dapat melakukan aksi damai seperti yang baru-baru saja dilakukan di Hari Tani kemarin. Lalu, kita juga dapat membuatkan karya terbaik kepada bangsa. Dan kita juga dapat meminta agar karya kita tersebut direalisasikan, diproduksi dalam jumlah massal, seperti karya-karya yang telah ada, yaitu padi PB 3C, 3S, yang butirnya lebih besar dan masa tanamnya lebih singkat. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, karena waktunya telah lewat, mungkin kita dapat cukupkan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali.